Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini, Masjid Al-Madinah, yang dulu sebenarnya hanya masjid, Masya Allah, yang sekitar 60% jadinya kemudian diwakafkan kepada teman-teman kita, kepada Ustadz Hidayat, kemudian teman-teman yang lain, dan Alhamdulillah sekarang sudah menjadi seperti ini, ada santrinya, Masya Allah. Yang jelas kita sangat senang datang dari Martapura ke sini melihat perkembangan pondok pesantren ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, kepada semua guru, kemudian pegawai, staf, begitu pula para santri-santrinya dan juga para tetangganya insyaallah. Tadi malam saya diminta atau kemarin diminta oleh Ustadz Hidayat untuk memberikan nasihat. Ya, saya bilang saya ingin ngobrol santai aja sebenarnya, tapi ternyata tolong diberikan nasihat kepada para santri. Baik, insyaallah saya berikan sedikit nasihat. Ada tadi malam saya berpikir nasihat yang terbaik insyaallah untuk para penuntut ilmu. Ketika kita di dunia, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berprestasi. Bagaimana kita menjadi orang yang memiliki prestasi tinggi sesuai dengan syariat kita? Maka kita katakan seorang muslim dinilai prestasinya tinggi apabila dia bagaimana? Nah, ini siapa namanya nih? Mana kaget? Siapa nama antum? Hah? Ibrahim. Rahim. Ya, apa jawabannya? Apa standar seorang itu disebut berprestasi? Nah, antum, wajah merah. Siapa namanya? Abai. Apa? Kapan seorang muslim dibilang berprestasi? Baik. Antum yang nunduk. Jadi secara ringkas, karena saya tidak ingin memperpanjang juga ceramah, muslim berprestasi itu ketika dia terpenuhi 3 hal. Yang pertama, dia memiliki hubungan yang sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia memiliki hubungan yang sangat baik kepada manusia di sekitarnya. Dan yang ketiga, dia memberikan manfaat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada orang lain. 3 hal inilah yang menjadi ciri seorang itu memiliki prestasi yang tinggi. Semakin tinggi prestasi dia pada 3 hal ini, maka semakin tinggi pula prestasinya di dunia.
Untuk yang pertama, yaitu prestasinya bagaimana dia membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Menjadi hamba yang paling bertakwa, menjadi hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi cita-cita seorang muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai, dilindungi, diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba, yaitu hambaku, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai saya mencintai dia, sampai saya mencintai hambaku. Kalau ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka selain amalan-amalan yang sifatnya wajib dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, maka hamba tersebut harus menghiasi dengan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan tambahan. Ini yang pertama. Kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua, yaitu berakhlak yang mulia. Membangun hubungan terbaik dengan manusia dengan berakhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, bahkan di awal dakwah beliau, bahkan sebelum beliau diutus sebagai nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling akmalul mu'minina imanan, orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana sangat sulit dikatakan menyembunyikan jati diri kita kepada keluarga kita, istri, anak, itu tidak ada yang bisa ditutupi. Kalau misalkan sama orang lain mungkin kita bisa berbuat baik, mungkin karena urusan-urusan dunia. Tapi kalau sudah di rumah, kepada orang tua, misalkan kalian kepada orang tua, kepada adik, kakak, itu tidak ada akhlak yang bisa disembunyikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Saya adalah yang sebaik-baik dari kalian ya kepada istriku, kepada keluargaku. Jadi di sini standar dari prestasi yang kedua adalah berakhlak mulia ya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ayyuhal ikhwan, adalah menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Apakah manfaat itu? Seluruh hal yang di dalam syariat, di dalam kacamata syariat, dia adalah baik, dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah juga kepada orang lain selain kita menginginkannya. Apapun manfaat itu. Baik misalkan ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, kita berikan kepada orang lain, bisa. Seperti misalkan kalau ilmu agama kan sudah kita pahami, termasuk orang-orang yang para guru yang mengajar ilmu dunia. Dia mengajarkan misalkan ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia,
Ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, dia berikan kepada orang lain agar tidak mudah ditipu. Sekarang kan banyak orang yang pintar tapi tidak beriman, atau yang pintar tapi fajir, pelaku dosa. Kepintarannya digunakan untuk menipu. Selamat, Anda mendapatkan 125 juta. Masya Allah. Pas baca SMS-nya gimana? Wih, beneran ini. Awal-awal dulu kan mudah sekali kita, dulu waktu awal-awal orang punya HP, itu kita bahagia banget tuh dapat SMS itu. Karena belum terkuak yang namanya penipuan-penipuan itu belum dikenal ya. Semenjak ada pemberitaan-pemberitaan baru kita tahu penipuan sekarang gaya baru ini sangat banyak sekali. Baik. Kepintaran digunakan untuk merusak orang atau menzalimi orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Tapi di sini kita katakan hal-hal yang bermanfaat kita berikan kepada orang lain. Contohnya di zaman dahulu mujahid. Para mujahid membukakan kebaikan kepada orang lain dengan apa? Dengan berjihad. Dia taklukkan negeri-negeri yang kafir. Kemudian diberi kesempatan dikirim para dai di sana. Dengan usaha mereka membuka ladang baru untuk berdakwah. Mereka adalah orang yang bermanfaat. Orang yang menyediakan air. Orang yang mengebor sumur, airnya dinikmati oleh orang lain, maka bermanfaat. Begitu pula pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang dia sedekahkan, silakan diambil untuk orang lain, dan juga hewan atau binatang memakannya silakan. Itu semua menjadi sedekah untuknya. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Begitu pula misalkan kita membangun sekolah, kita membangun masjid, kita membangun fasilitas umum yang digunakan untuk orang lain, membangun jalan. Tidak ada jalan, tadinya kan jalan lewat situ tuh. Kalau antum mau ke Al-Madinah lewat sana tuh agak jauh muter. Tapi kan sekarang Masya Allah ada wakaf, plong. Ya, lewat sini akhirnya apa? Ditimbun, ya kan? Kemudian sekarang dipasang gapura, alhamdulillah. Jadi ini kan wakaf semua itu. Diwakafkan kaum muslimin untuk kebaikan. Ini hal-hal yang bermanfaat. Nabi Isa alaihissalam ketika beliau masih dalam gendongan, ibu beliau yaitu Bunda Maria atau Ibu Maryam, beliau menggendong Nabi Isa alaihissalam, menggendong Isa kecil. Dan beliau sedang berpuasa, ibunya sedang berpuasa, tidak berbicara. Puasanya dengan tidak berbicara. Ditanya, siapa ini? Ya, tidak berbicara, ditunjuk ke bayinya. Ternyata Nabi Isa alaihissalam berbicara. Dan diantara apa yang dibicarakan oleh Nabi Isa disebutkan dalam surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan dia, maksudnya Allah, menjadikan aku mubarak aynama kuntu. Apa itu mubarak? Mubarak itu artinya penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya segala kebaikan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku mubarak, penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Tidakkah kita iri dengan Nabi Isa alaihissalam? Kemana beliau ada, dimanapun beliau berada, menjadi keberkahan untuk orang lain, memberikan keberkahan kepada orang lain. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan setidaknya ada 3 makna mubarak, penuh dengan keberkahan. Yang pertama, ayol ikhwan, mualliman linnasi khaira. Dia adalah orang yang menjadi pengajar kebaikan kepada manusia. Menjadi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini tafsir pertama dari apa? Mubarak. Baik. Jadi mu'alliman linnasi khaira. Menjadi yang mengajarkan manusia kebaikan.
Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Katsir yaitu naffa'an, menjadi orang yang naffa', yang suka memberikan manfaat. Suka memberikan manfaat. Kemudian yang ketiga menjadi mubarak dengan apa? Dengan al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Dengan yang ketiga tafsirnya adalah Nabi Isa itu suka beramar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf? Memerintahkan, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Melarang dari kemungkaran. Nah di sini kalau kita ingin menjadi orang yang penuh dengan keberkahan, lihat di sini. Di sini bukan pertentangan yang namanya ilmu tafsir. Selama dia bisa digabungkan, maka jangan dipertentangkan. Jadi para ulama di zaman dahulu, kalau ada nukilan-nukilan dari beliau-beliau, itu usahakan gabungkan terlebih dahulu. Mungkin tidak digabungkan. Kenapa? Karena terkadang para ulama tafsir itu hanya menyebutkan sebagian dari sisi ini, sebagian dari sisi ini, sebagian dari sisi ini. Tidak menyebutkan seluruhnya. Nah kalau kita lihat selama bisa digabungkan, kita gabungkan. Alhamdulillah. Dan tidak ada pertentangan. Menjadi mubarak karena dia sangat bermanfaat untuk orang lain. Menjadi mubarak karena beramar ma'ruf nahi munkar. Menjadi mubarak karena mengajarkan kepada manusia kebaikan. Ingin tidak menjadi orang yang penuh dengan keberkahan? Ingin tidak? Tentu kita ingin. Dan Nabi SAW memiliki itu semua. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ahabbun nas, manusia yang paling dicintai oleh Allah, anfa'uhum linnas, adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di dalam riwayat lain, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Inilah ayyuhal ikhwan yang menjadi standar prestasi seorang muslim. Jadi kita hidup itu bukan hanya untuk kerja, bukan hanya untuk menafkahi anak istri, tidak. Atau misalkan yang belum punya, sudah punya istri? Belum lah ya, Insya Allah. Kaget jadi tanya. Masih lama lah ya Ustaz ya, masih belajar ya. Bentar. Bukan hanya bekerja, bukan hanya berdagang, bukan hanya memperhatikan anak istri, tetapi harus memperhatikan juga orang lain. Sebagaimana ya kita inginkan suatu kebaikan kepada diri kita, kita juga menginginkan kebaikan untuk orang lain. Semakin banyak kebaikan yang kita sebarkan, kita semangat. Ada orang yang susah, kita bantu. Ada orang yang kelaparan, kita beri makan. Ada orang yang kehausan, kita usahakan airnya. Ada orang yang kekeringan, kita bangunkan sumur bor. Ada orang yang tidak punya Al-Quran, kita berikan dia mushaf. Ada orang yang bodoh, kita ajarkan dia. Ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran, kita ajarkan Iqra dan cara membaca Al-Quran. Ada orang yang tidak paham ilmu agama, kita ajarkan mereka ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang masih bujang, kita nikahkan dia. Gitu, antum bujang Mas?
Masya Allah. Santri bukan? Oh, santri juga. Gitu. Belajar dulu berarti ya. Mas Ade bujang. Ada. Bujang lama ya. Yang bujang kita nikahkan. Nah ini berarti ini kalau sekarang mungkin antum karena ini ada bapak, jadi ngomongnya jadi semuanya harus kena ya. Kalau nanti antum gede, sudah dewasa, ada yang bujang, nikahkan. Ada para janda, kita bantu. Ya. Ada orang kesulitan untuk kawan tersebut. Seperti itu ya ikhwan, memberikan manfaat kepada orang lain. Kita berikan manfaat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi mafatihal lil khair, maghaliqa lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia itu ada kunci-kunci kebaikan, gembok-gembok keburukan. Kunci kebaikan sekaligus gembok keburukan. Wa inna minan nasi mafatihal lisyarri maghaliqa lil khair. Allahu musta'an. Sesungguhnya di antara manusia itu ada kunci-kunci keburukan, gembok-gembok keburukan. Fatuba, kata Rasulullah SAW, beruntunglah liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi. Beruntunglah orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan di hadapannya, di tangannya. Wa wailul liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Dan sungguh celaka orang yang Allah berikan kunci-kunci keburukan di hadapannya atau di tangannya. Ingin jadi kunci kebaikan atau kunci keburukan? Hah? Kunci kebaikan. Kita bukakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak jumlahnya. Sekarang ini coba kita lihat. Banyak orang-orang di luar menyangka bahwa pendidikan di pondok pesantren itu adalah pendidikan yang terbelakang. Ya enggak? Katro, ini kuno lah. Enggak akan maju anak di pondok pesantren. Padahal kita sendiri ketika belajar di pondok pesantren justru merasakan apa? Alhamdulillah. Kan seperti itu. Ya. Bukannya malah terbelakang, tapi alhamdulillah kita dibimbing untuk ketaatan. Coba teman-teman SD kalian yang kalian ingat sekarang ini kalau pulang ke rumah, banyak tidak yang sudah mulai pacaran? Banyak? Ada? Iya, nggak tahu ya. Alhamdulillah. Antum kelas berapa sih? Abai ya? Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SMP. Belum tahu dia, masih baru. Ada yang pacaran, ada yang TikTokan. Ada nggak yang TikTokan? Ada. Ada yang tiap hari, ini setan gepeng nah. Iya nggak? Banyak yang kayak ginian. Oh banyak ya, main game. Bermanfaat apa tidak itu? Tidak bermanfaat. Lalai apa tidak? Sangat lalai. Kalau dulu di zaman dahulu, sebelum ada alat-alat seperti ini, orang-orang itu lebih mencari hal-hal yang bermanfaat lah ya. Mungkin bantu bapaknya, atau bantu ibunya, bantu tetangganya, atau apalah yang bisa dilakukan. Tapi kalau sekarang, kalau yang laki-laki banyak terfitnah dengan HP dan juga
motor. Aduh Ustadz, anak saya. Kenapa Pak? Minta motor. Kan enggak dibelikan motor ya? Ya belum umurnya juga Pak. Iya tapi dia nih minta motor. Temennya beli motor, dia minta beli motor juga. Temennya ganti motor yang lebih baru, dia minta ganti juga Ustadz. Astagfirullah. Makanya Pak, kalau bisa dibujuk untuk masuk ke pondok pesantren. Bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam pondok pesantren? Dan ini ayo ikhwan, orang tua kalian itu sayang kepada kalian. Bukan penjara, penjara bukan pondok pesantren ini. Bukan, banyak kawan kan? Bisa bermain. Makanannya enak-enak lagi di sini ya. Seperti itu. Jadi kita sudah tahu bahwa prestasi seorang mukmin itu bagaimana ditimbang dengan apa? Dengan 3 hal. Yang pertama yaitu hubungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi hubungannya, maka dia semakin baik. Yang kedua, hubungan kepada manusia. Dengan cara apa? Berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, prestasi tinggi seorang mukmin dengan cara apa? Manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Dan ayolah ikhwan, tadi malam saya juga berpikir apalah nasihat untuk para santri berdasarkan pengalaman. Di pondok pesantren itu yang ujung-ujungnya menjadi guru, menjadi ustadz di lembaga pendidikan itu tidak sampai 20%. Tidak sampai 20%. Bahkan sebagian ustadz paling 10%-nya aja. Tidak sampai 20%. Loh, yang lain kemana? Menjadi pedagang, menjadi travel, karena bisa bahasa Arab kan jadi travel kan? Travel umroh, haji. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, nelayan, dan yang parahnya juga ada juga yang menyimpang. Contohnya ikut audisi dangdut. Nah, ini ada. Itu teman saya, tahu nggak lo katanya? Dia ikut audisi dangdut. Itu yang suaranya kayak gitu, yang agak cempreng, yang agak falas gitu. Iya, ikut dia pede banget. Pedenya ketinggian, suaranya nggak mendukung. Ikut audisi, diketawain sama jurinya. Kita katakan, ya, yang menyimpang ada tidak? Ada juga yang menyimpang. Nah ini saya katakan, ya jangan jadi seperti orang-orang yang menyimpang tersebut. Ilmu itu untuk diamalkan. Kalau antum tidak bisa menjadi ustadz, tidak bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, karena memang mungkin bukan kecondongan antum, maka pertama, carilah rezeki yang halal. Carilah rezeki yang halal dan jangan menyusahkan orang lain. Cari rezeki yang halal, jangan menyusahkan orang lain. Ini lulus pondok pesantren, mak, umi, abi, minta. Malu lah, minta-minta. Sudah gede, ya. Sudah balik belum antum? Sudah. Orang yang sudah balik itu tidak wajib lagi dinafkahi secara hukum Islam. Tidak wajib. Jadi orang tua antum ngasihkan antum itu sedekah. Bukan wajib. Itu sedekah sudah pemberian hibah lah itu. Sudah pemberian. Bukan lagi kewajiban. Kalau sebelum balik iya antum wajib dinafkahi. Jadi kalau misalkan secara hukum antum tidak dinafkahi oleh orang tua antum, enggak apa-apa. Secara hukum syariat. Kenapa? Karena Islam dari zaman dahulu itu mengajarkan ketika balik dia sudah bisa mencari rezeki sendiri. Oleh karena itu, kalau antum sudah balik, nggak tahu ya? Oh ya nggak tahu. Ya wajar lah ya. Insya Allah nanti tahu ya. Insya Allah. Antum juga belum tahu ya? Sudah. Masya Allah. Yang pertama, kalau antum tidak jadi pengajar manusia kebaikan, carilah rezeki yang halal yang baik dan jangan repotkan orang lain. Punya izzah, punya kemuliaan diri, pantang meminta meskipun kepada orang tua kita.
Yang kedua, jangan pernah berpisah dengan orang-orang yang berilmu atau penuntut ilmu. Antum mau jadi programmer, silahkan. Antum mau jadi pengusaha, silahkan. Mau jadi petani modern, silahkan. Mau jadi nelayan, silahkan. Atau mau jadi teknisi, silahkan. Tapi jangan pernah berpisah dengan orang-orang yang berilmu dan penuntut ilmu. Jangan pernah. Jadi kawan-kawan antum yang ini sekarang, temani terus. Kenapa? Itulah cara yang terbaik untuk beristiqomah. Benar apa tidak? Iya, berdasarkan pengalaman ayul ikhwan. Ada kita dapatkan berbagai macam cerita. Dia tadinya ngaji, menikah, kemudian karena menginginkan harta yang banyak. Padahal istrinya taat. Sudah plong dia istrinya tidak mengapalah, saya kehidupan sederhana, kehidupan yang bisa dibilang miskin ini enggak apa-apa. Coba lihat, dapat istri yang sabar seperti itu. Tapi apa? Ternyata dia ingin nafsu dunianya besar. Akhirnya pindah hijrah ke tempat mana untuk mencari dunia jauh dari ahli ilmu dan penuntut ilmu. Akhirnya apa? Keluarganya berantakan, kemudian rezekinya juga tidak terlalu banyak, berzina. Akhirnya apa? Cerai. Ingat, kalau kita jadi apapun antum nanti, mungkin yang 80% itu, jangan pernah tinggalkan siapa? Ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Jangan pernah tinggalkan. Meskipun mereka itu tidak menjanjikan harta, tetapi menjanjikan kebahagiaan, insya Allah. Menjanjikan kesolehan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir, nabi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir, sabarkanlah dirimu. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu ya Muhammad, kata Allah. Nabi loh disuruh bersabar. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Ya yuriduna wajha, yang menginginkan wajah Allah. Janganlah kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Coba lihat. Jangan palingkan kedua mata kita ini dari mereka, dari orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Gara-gara turidu zinatal hayatid dunia, karena kamu menginginkan perhiasan hidup dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kamu taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ya, wattaba hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Karena itu ya ikhwan, ini menjadi nasihat. Kemudian ya orang tua antum itu juga sebenarnya apa? Simple kok. Harapan memang mungkin mudah-mudahan anak saya menjadi ustadz, harapan. Tetapi apa? Sebenarnya apa? Cukup sebenarnya anak saya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, jauh dari kenakalan remaja dan kenakalan para pemuda, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Simple sebenarnya. Kalaupun mencari rezeki dengan cara yang halal, tidak mengganggu orang lain, dan itu tidak didapatkan kecuali di mana? Di pondok pesantren. Allah alam bisawab. Ini menjadi nasihat pada pagi hari ini, insyaallah. Silakan kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, kita buka. Silakan. Ada? Ada? Enggak bertanya, angkat tangan. Taib. Alhamdulillah, dulu
ya sama Ustadz Antum ini, Masya Allah, Ustadz Hidayat, Ustadz Roni, Ustadz Taufik yang baru datang, Masya Allah, Ustadz Taufik. Kemudian mana lagi? Tuh Mas Ade, ya. Udah Ade. Ya. Saya dulu tinggal di Prabu Muli, mungkin ada yang belum kenal ya. 2010 sampai 14 saya di sini. Insyaallah. Ya, barakallahu fikum jami'an, saya rasa cukup nasihat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tidak kira-kira? Insyaallah ya. Maka kita bercita-cita insyaallah menjadi orang yang nafa'. Apa itu nafa'? Suka memberikan manfaat dan menjadi kunci kebaikan untuk orang lain dan menjadi orang yang penuh dengan apa tadi? Keberkahan atau mubarak insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.